Banjir bandang terjadi di Oku Selatan, 1 orang tewas, ratusan rumah terendam. 7 pekerja bangunan tewas akibat lift sekolah anjlok di Lampung. Waspada antraks menular dari hewan ke manusia via kulit, pernapasan, dan pencernaan. Banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Sumatera Selatan pada hari Rabu 5 Juli 2023. 3 orang warga hanyut, 2 selamat dan 1 lainnya meninggal dunia. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Oku Selatan, Heri Pranomo dalam keterangan tertulis pada Kamis 6 Juli 2023 mengatakan sebanyak 202 rumah warga terendam banjir dan 2 jembatan hanyut dalam peristiwa tersebut. Banjir setinggi 60 cm itu juga merendam lahan pertanian warga seluas 4 hektar. Banjir merendam 10 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Laporan terakhir Pusdalops BNPB mengatakan banjir tersebut telah berangsur surut di Kecamatan Muara II Tangsi. Sementara di wilayah Kecamatan Kisam Tinggi dilaporkan masih cukup tinggi. Sinyal telekomunikasi di 2 wilayah tersebut juga mengalami gangguan. Daerah yang terdampak meliputi Desa Ulak Pandan di Kecamatan Kisam Tinggi, kemudian Desa Waigugur, Desa Simpang Pendagan, Desa Rengas, Desa Tangsi Bawah, Desa Kisau, dan Desa Talang Bandung di Kecamatan Muara II. Selanjutnya, Desa Lawang Agung di Kecamatan Muara II Kisam, Desa Madura di Kecamatan Buai Sandang Aji, Desa Tekana di Kecamatan Buana Pemaca, dan di Kecamatan Rujung Agung. Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, menyebutkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Oku Selatan, khususnya di Kecamatan Muara II hingga Sabtu 8 Juli 2023. BNPB menghimbau agar masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai untuk mengevakuasi diri apabila terjadi hujan dan intensitas tinggi lebih dari 1 jam. Sebanyak 7 orang pekerja bangunan tewas saat menaiki lift yang anjlok dari lantai 5 di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung pada Rabu 5 Juli 2023. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan lift diisi 9 orang saat jatuh. Dari jumlah itu, 7 orang meninggal dunia sementara 2 lainnya mengalami luka berat. Denis menyebut lift anjlok karena kelebihan muatan. Lift yang mereka pakai pun sebenarnya untuk mengangkut barang. Kami sedang melakukan olah TKP terkait dengan adanya dugaan eksiden di mana lift barang yang dimuatin oleh 9 orang tukang pekerja dari acara menggunakan lift barang itu, sehingga lift barang itu mengalami kecelakaan dan akhirnya 9 orang itu luka-luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras. Kita nanti akan lihat apa penyebabnya sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Tapi yang jelas lift yang digunakan oleh pekerja itu adalah lift barang. Nah, tapi digunakan oleh pekerja tersebut sebanyak 9 orang. Itu akan melakukan penyelidikan sampai nanti ke depannya kita melihat di mana ada tidaknya peristiwa pidana. Polisi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyelidikan yang dilakukan sejauh ini. Olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga lift tersebut bukan diperuntukkan untuk orang dan overload beban muatan. Mereka yang meninggal dunia antara lain berinisial U, berusia 65 tahun, R berusia 38 tahun, SS berusia 44 tahun, EM berusia 38 tahun, AS berusia 39 tahun, dan AB berusia 39 tahun. Sementara korban luka berat adalah berinisial S berusia 26 tahun dan H berusia 41 tahun. Semuanya merupakan pekerja lepas, bukan pegawai sekolah Az-Zahra.
Kepala Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembajun Setyaning Astuti, turut angkat bicara terkait kasus atraks yang muncul di Semanu, Gunung Kidul. Dia mengatakan atraks ini tak menular langsung dari manusia ke manusia. Atraks adalah salah satu penyakit zoonosis dari binatang. Tidak menular dari manusia, melainkan dari hewan ditularkan kepada manusia. Seseorang terpapar atraks dimulai karena bersinggungan dengan hewan yang terpapar dari kulitnya, pencernaan maupun pernapasan. Karena menghirup spora atraks dari sapi mati yang menempel di rumput dan tumbuhan. Sementara itu, melalui pencernaan bisa terjadi ketika mengkonsumsi daging yang positif atraks. Pembajun mengatakan setelah ada kasus satu warga meninggal dunia dikarenakan positif atraks, Dinas Kesehatan langsung melakukan serosurvei di 125 sampel. Menurut Pembajun, 87 warga terdeteksi seropositif itu dalam kondisi baik dan tidak perlu mendapat perawatan di rumah sakit. Kasus atraks muncul di Dusun Jati, Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 87 orang lainnya positif sero. Selain itu, 6 sapi dan 6 kambing mati karena atraks. Kasus atraks di dusun itu terjadi di Tenggarai karena warga mengkonsumsi hewan ternak yang telah mati.